Naturalisasi di Belanda ada batasnya, begitu juga dengan masa kepemimpinan Erick Thohir. Kalau kita tergantung sama Pak Erick terus, sistemnya nggak dibenahi, nanti Pak Erick selesai ya, kita ulang dari nol lagi. Yokohama Marinos resmi mengumumkan rekrutan anyarnya, yaitu penggawa timnas Indonesia Sandy Walsh untuk musim tahun 2025. Marinos family, Hajime Mashite, Sandy Des. I hope to see you guys soon in the stadium and at the games. I will be fighting for these colors, so let's go, and you can call me Walshy. See you soon. Bye. Kepindahan Sandy Walsh ke Jepang membuat sebahagian orang khawatir. Yang saya khawatir jangan sampai nih, karena ya kita tahulah sebelumnya beberapa pemain timnas Indonesia atau beberapa pemain Indonesia yang gabung ke klub Jepang ya tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, bahkan seperti menjadi alat marketing. Sebelumnya sudah ada beberapa nama pesepak bola dari Indonesia yang merasakan iklim sepak bola Jepang. Kita sebut saja namanya: Vano Lilivali, Irfan Bahdim, Pratama Arhan, Justin Hubner. Dari keempat nama tersebut, mereka sangat amat minor mendapatkan kesempatan bermain di atas lapangan, sehingga memunculkan spekulasi jika klub-klub yang ada di Liga Jepang merekrut pemain dari Indonesia untuk bisa meraup engagement yang sangat amat besar tentunya dari pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi seperti yang kita ikuti pemberitaan sebelumnya bahwa Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, mengatakan bahwa dia akan memilih atau dia akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain-pemain yang bermain secara reguler di level klub. Yang memang akan dipanggil itu memang secara khusus dilihat dari semua hal, sehingga kemungkinan ini kan waktu sudah mepet supaya tidak salah untuk memanggil. Perkembangan netizen juga ya, banyak yang khawatir juga dengan kepindahan dia kalau ke Jepang, karena gua rasa kekhawatiran itu bisa divalidasi juga karena beberapa pemain kita yang berlaga di J-League untuk menit bermain kan emang jadi pertanyaan tuh selalu untuk pemain-pemain kita yang ada di sana. Tapi dengan Yokohama Marinos sendiri, gua rasa ini jadi opsi yang menarik banget karena mereka tim yang berkompetisi di banyak kompetisi juga gitu, berlaga di banyak kompetisi, jadi kesempatan untuk tampil juga banyak. Dan tadi gue ngecek untuk opsi di area yang biasanya tampil si Sandy Walsh ini kan sebagai operasi wingback kanan itu juga posisi yang mereka sebenarnya lagi butuh juga gitu Yokohamanya. Jadi ini bisa jadi kepindahan yang memang dinantikan bagi kedua belah pihak. Bagi Yokohamanya butuh bek kanan, bagi Sandy juga butuh kesempatan bermain yang lebih banyak lagi. Semoga Sandy Walsh bisa bersinar di Jepang, meraih banyak menit bermain, dan kembali menjadi andalan Garuda. Sandy Walsh, ia menepati janji kepada kakeknya untuk membela timnas Indonesia. Ini adalah hari yang spesial buat saya, buat keluarga saya, buat kakek dan nenek saya. Mereka pasti sangat bangga pada saya. Ini adalah momen yang membanggakan. Terima kasih kepada Bapak Ketum PSSI dan semua yang bekerja di balik layar. Saya sangat senang menjadi warga negara Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah momen yang sangat indah. Saya bahkan menutup mata dan menangis. Jadi sekali lagi terima kasih. Sandy Walsh resmi menjadi WNI pada 17 November tahun 2022. Setelah sekitar 7 tahun, ia menanti agar bisa menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya, sekarang ia berhasil menyelesaikan proses naturalisasinya dan menepati janjinya kepada sang kakek. Kakek saya selalu bercerita tentang negara ini dan kecintaan rakyat Indonesia terhadap sepak bola. Saya akhirnya bisa merasakannya sendiri, tak terbayangkan sebelumnya oleh saya. Ini perasaan yang luar biasa. Apa yang mereka ceritakan kepada saya, semuanya benar adanya. Negaranya indah, orangnya suka menolong dan sangat rendah hati. Saya sangat menyukainya. Father for my opa. Saya melihat mereka sebagai adik-adik saya. Sandy, apalagi Sandy yang sudah 6 tahun katanya. Cukup lama dia nunggunya kan katanya. Iya kan? Dia mengatakan dia mengasihkan jersinya kepada saya. Dia mengatakan, Pak, this is for you. You make my dream come true. Gitu. Itu menyentuh banget buat saya. Ya semuanya punya cerita-cerita masing-masing. Shane Patinama yang awalnya agak ragu-ragu dikit, kemudian nyampe ke Indonesia, makan di Senayan, terus tiba-tiba dia mengatakan, I'm Indonesian, Pak. Saya ready, Pak, memulai ini, dan
saya merasa bahwa ayah saya akan mendukung saya untuk melakukan ini. Dia nangis di Plaza Senayan. Saya juga jadi nangis itu. Batas naturalisasi timnas hanya sampai 10 tahun lagi, dikatakan oleh staf ahli Menpora, Hamdan Hamida. Untuk Belanda, terus terang, ini kita mungkin cuma punya window 10 tahun lagi. Karena apa? Karena migrasi yang dilakukan tahun 1940, tahun 50, mereka itu kemudian mungkin punya anak ya, tahun 70 atau 80, dan sekarang di tahun 2000-2010 cucunya. Iya. Ya. Jadi itu adalah batas terakhir sebetulnya. Batas terakhir. Naturalisasi di Belanda ada batasnya. Begitu juga dengan masa kepemimpinan Erick Thohir. Jika masanya telah usai, bagaimana dengan para pendukung Erick Thohir dan pencinta pemain naturalisasi? Apakah mereka tetap mendukung timnas Indonesia? Atau justru berpaling? Jika kita benar-benar mencintai timnas, jangan hanya terpaku pada sosok tertentu. Pikirkan masa depan sepak bola Indonesia. Saya bukan pro Pak Erick, bukan benci Pak Erick. Tapi kenyataannya, Pak Erick itu punya power. Menteri BUMN, terus dekat dengan punya manajerial tentang sportnya bagus, sport manajemennya bagus. Penggantinya siapa? Apakah kita akan mundur lagi nih? Itu jadi sebetulnya penerusnya nanti siapa? Kan kita nggak bisa bergantung dengan beliau terus. Beliau sudah meletakkan fondasinya ini bagus. Tapi kan beliau nggak mungkin ada di PSSI terus, kan ada batasnya apapun itu ya. Baik secara organisasi maupun hal-hal yang lain lah. Itu juga mesti dipikirkan. Itu jangan kita terpaku dengan apa yang ada sekarang, tapi kemudian lupa melakukan regenerasi seperti Manchester United, ya kan? Ada kesinggung dong. Betul, saya benar dong. Tapi benar kan? Jangan mencintai sosoknya, jangan mencintai Sir Alex Ferguson. Ferguson bagus, tapi benahi sistemnya. Tapi katanya itu juga imbas karena karena Fergie juga. Nah makanya itu, jangan terlalu tergantung. Kalau bukan David Moyes dulu katanya udah aman. Orang Pep Guardiola katanya. Kalau kita tergantung sama Pak Erick terus, sistemnya nggak dibenahi, nanti Pak Erick selesai ya kita ulang dari nol lagi. Justru kalau nanti ada penerus yang lebih baik dari Pak Erick Thohir akan dikenang sebagai peletak fondasi PSSI yang baru.